Saudara, Istana memastikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Nama Thomas menjadi salah satu dari 3 kandidat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR guna menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Momen transisi di tubuh Bank Sentral Indonesia dimulai setelah Deputi Gubernur BI sebelumnya Juda Agung mengajukan surat pengunduran diri. Menindaklanjuti hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR RI. Selain Thomas Djiwandono yang menjadi salah satu kandidat, Mensesnek belum menyebutkan 2 nama calon lainnya. Seusai mekanisme, DPR akan segera menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan untuk menentukan siapa yang layak mengisi posisi strategis di Bank Indonesia tersebut. Sebelum menyebut nama salah satu, jadi berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Yang ini kemudian dilanjutkan dengan Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surpres ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Gitu. Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono. Mas, Deputi Gubernur yang mundur itu siapa ya, Mas? Namanya atas nama Pak Yuda. Berapa nama, Pak? 3 nama diusulkan. Siapa-siapa yang pasti? Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menanggapi rencana Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Purbaya mendukung Thomas Djiwandono untuk memperluas pengalamannya menjajaki dunia moneter setelah fiskal. Sementara itu, Purbaya enggan banyak bicara soal pengganti Thomas. Meskipun ramai dikabarkan posisi ini akan diisi juga oleh Juda Agung setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI. Purbaya juga memastikan bergabungnya Thomas ke Bank Indonesia tidak akan mempengaruhi independensi Bank Indonesia. Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Udah di fiskal, sekarang kalau masuk kan ke moneter kan bagus. Saya mendukung. Berarti Pak Thomas siapa, Pak? Emang bocorannya nggak lengkap? Pak Juda katanya, Pak. Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Yudo, mungkin Yuda besok kali. Saya mau lihat niatnya dia apa sih. Berarti tukeran dong, Pak? Kayak switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu, switch kelihatannya. Berarti kemarin Alasannya apa, Pak? Pak Thomas ke BI itu sekalian belajar. Disuruh ngintip-ngintip, apa di BI ada apa sih? Kan udah ngintip 2 kali cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup, saya pikir. Makanya saya bingung. Kalau Yuda Agung masuk ke saya, jangan-jangan orang Pak Ferry mau nekan saya di dalam. Enggak, itu satu exchange yang pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh. Kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu ngambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada. Jadi BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK. Untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR. Selain itu, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga merespons soal nilai tukar rupiah yang terus tertekan, nyaris menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Purbaya memastikan rupiah akan kembali menguat karena ia meyakini suplai dolar akan bertambah. Menurutnya, kabar Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang diusulkan masuk bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tak ada hubungannya dengan pelemahan rupiah. Purbaya memastikan akan terus menjaga fondasi ekonomi ke depannya agar pertumbuhan bisa semakin cepat.
Salah satunya dengan mempercepat program belanja pemerintah di awal tahun. Rupiah kan akan tergantung pada fundamental ekonominya. Anda lihat kan, IHSG berapa? Berapa sekarang? 91, 333. Tapi rupiah juga all time juga Pak, all time low Pak. Begini, kalau indeks naik ke situ, pasti ada flow asing masuk ke situ juga kan. Nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Bersumber dari kurs tengah alias JISDOR Bank Indonesia, sejak awal Januari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus tertekan. Pada 2 Januari, rupiah berada di level 16.725 per dolar AS dan terus melemah. Sempat menguat tipis pada 14 Januari di level 16.871 per dolar AS, namun kembali terpuruk. Hingga pada 19 Januari berada di kisaran 16.935 per dolar AS. Sejumlah analis bilang banyak faktor yang menyebabkan rupiah kian loyo. Di antaranya pelebaran defisit fiskal hingga tekanan inflasi. Nilai tukar rupiah di kurs tengah Bank Indonesia alias JISDOR nyaris tembus 17.000 per dolar. Di beberapa bank, kurs jual dolar Amerika Serikat juga sudah yang tembus di atas 17.000. Apakah pelemahan rupiah sejak tahun lalu masih manageable atau masuk level waspada? Kompas Bisnis tanya Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafmi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih, Prof, sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Saya langsung bertanya terkait dengan kondisi terkini rupiah ini. Prof, asumsi dasar ekonomi makro ekonomi dalam APBN 2026, kurs rupiah dipatok di 16.500. Kenyataannya JISDOR nyaris 17.000 nih, Prof. Bahkan di perbankan ada yang 17.000. Masih wajar atau tidak sebenarnya? Gini Mas Mario, dalam konteks ini itu sebenarnya perlu dipertanyakan apakah asumsi kurs rupiah di APBN 2026 itu masih relevan enggak dengan kondisi ekonomi saat ini gitu, karena kita kan sudah mengalami beberapa tekanan-tekanan yang juga dari faktor eksternal dan domestik gitu ya, karena kita tahu bahwa kondisi ekonomi global ada terjadi perang dagang China dengan Amerika, terus juga perubahan suku bunga Amerika, termasuk geopolitik tiba-tiba Trump nyerang Venezuela dan sebagainya. Dan ketidakpastian ekonomi global itu semuanya itu dapat berpengaruh pada kurs rupiah. Nah, kondisi domestik sebenarnya kita itu di dalam domestik tidak terlalu kuat fundamental kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sebenarnya masih dalam kondisi yang sangat istilahnya memprihatinkan. Karena pertumbuhan ekonomi itu terjadi atau positif tapi tidak diiringi dengan perluasan kesempatan kerja, sehingga di sini akan menekan daya beli masyarakat. Nah, termasuk juga ketika kurs rupiah itu semakin tertekan, maka ini akan terjadi inflasi, Mas Mario. Dan kebijakan moneter di sini juga sudah pontang-panting juga melakukan intervensi begitu. Nah, saat ini Mas Mario, kalau saya lihat gitu ya, sebenarnya baik kebijakan moneter maupun fiskal itu tidak dapat menyelesaikan masalah mengenai institusional apapun itu. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya poin paling penting yang sama sekali tidak bisa dipahami oleh siapapun. Karena kita lihat ya, pemerintah ini terlalu besar dan telah gagal sebenarnya menjadi agent pembangunan atau agent of development gitu ya. Karena apa? Kita tahu bahwa yang menjadi masalah sejak Presiden Soeharto lengser sampai saat ini, momentum itu tidak ditangkap untuk perbaikan infrastruktur. Seharusnya reformasi itu fokus pada perbaikan infrastruktur.
Nah, masalah kita paling besar itu sekarang adalah di institutional problem. Itu berpusat pada tatanan suprastruktur dan governance. Itu Mas Mario. Nah, sebenarnya itu gampang, Mas. Tugas presiden yang sekarang itu seharusnya antara lain menuntaskan undang-undang migas, melanjutkan hilirisasi semua SDA kita yang berpotensi dan juga membenahi BUMN dan juga restrukturisasi utang, serta juga karya-karya yang ditunggu oleh rakyat apa? Misalnya membangun ketahanan pangan, membangun desa-desa, menjamin pendidikan dan kesehatan masyarakat itu semakin merata gitu ya, menguasai teknologi dan juga kita harus fokus pelan-pelan membangun renewable energy. Dan segudang agenda lainnya yang berdampak pada perluasan kerja. Itu yang selalu saya tekankan. Karena kita tahu dengan adanya kurs nilai tukar kita ini semakin tertekan terhadap dolar, ini daya beli masyarakat semakin mengenas gitu ya, semakin mengenaskan gitu Mas Mario. Jadi masyarakat semakin tidak berdaya, apalagi menengah ke bawah seperti itu. Jadi intinya kita bagaimana lah nanti masyarakat ini bisa makmur, bisa sejahtera. Ya kita memerlukan suatu SDM yang mumpuni dan juga itu pemerintah harus bijak gitu loh. Artinya program-program yang memang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, kepada perluasan kerja, ya marilah kita kalau itu anggarannya terlalu besar ya dikurangi, Mas. Seperti itu, Mas Mari. Oke, berbicara soal program, Prof, apa sebenarnya dampak ini yang sebenarnya di masyarakat ingin tahu dampak pelemahannya terhadap APBN dan juga apakah betul akan sangat berpengaruh besar pada program-program prioritas Presiden Prabowo? Oh iya pastinya, karena pelemahan rupiah ini sangat signifikan ya dampaknya pada APBN, terutama kalau misalnya Presiden ini memaksakan pada program-program prioritasnya. Karena pastinya kita tahu ya Mas, MBG itu kan akan terus menggunakan suatu anggaran yang sangat besar dari APBN. Sementara defisit fiskal kita itu semakin menganga, semakin melebar. Nah, pelemahan rupiah ini membuat biaya impor barang dan jasa kan meningkat, Mas. Nah, disinilah nanti akan berpengaruh pada untuk meningkatkan biaya program prioritas seperti makan bergizi gratis itu. Termasuk juga yang lain adalah subsidi energi. Ini juga dapat menyebabkan inflasi semakin terdorong meningkat. Sehingga apa? Di sini akan mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi program prioritas seperti ketahanan pangan, kesehatan. Nah, kita tahu ketahanan pangan itu jangan sampai gagal, Mas. Karena kalau tidak, kita akan banyak impor komoditas food ya, yang pasti akan jauh lebih mahal nanti karena rupiah sudah terdepresiasi semakin dalam. Selain itu, ada kesehatan yang juga biaya-biaya bahan bakunya semakin terdorong naik. Karena kita tahu obat-obatan itu kan bahan baku walaupun dibuat di Indonesia kan bahan bakunya impor semua, termasuk pendidikan misalnya Presiden mengeluarkan biaya LPDP untuk studi ke luar negeri yang semakin besar begitu. Nah ini juga akan mendorong biaya pendidikan akan semakin tinggi, tekanan-tekanan yang seperti itulah yang nanti akan memperbesar apa istilahnya kapasitas fiskal kita lagi seperti itu. Nah ini kalau tidak dikendalikan maka akan semakin lebar defisitnya. Oke, Prof, tadi Anda sudah berbicara terkait dengan beberapa usaha yang terdampak, terutama usaha-usaha di sektor migas, telekomunikasi, penerbangan yang operasionalnya ini pakai dolar tapi pendapatannya rupiah. Seberapa tertekannya, Prof, sebenarnya? Jadi gini, sektor usaha yang operasionalnya itu menggunakan US dollar, tetapi pendapatannya itu rupiah, seperti contohnya apa? Migas, telekomunikasi, maskapai penerbangan, itu pasti Mas Mario akan tertekan oleh pelemahan rupiah. Karena ini biaya operasional mereka yang dalam terhadap dolar akan meningkat gitu kan. Sementara pendapatan mereka dalam rupiah tidak dapat menutupi kenaikan biaya tersebut kan seperti itu. Nah kalau kita lihat dari migas, pelemahan rupiah itu kan dapat meningkatkan biaya eksplorasi dan juga produksi migas sehingga apa dapat menurunkan keuntungan pada perusahaan migas. Sedangkan telekomunikasi sendiri ini memiliki utang dalam dolar, Mas. Ya, dolar Amerika gitu ya. Akan tertekan oleh pelemahan rupiah ini karena biaya utang mereka semakin meningkat gitu. Nah, termasuk maskapai penerbangan itu operasionalnya adalah menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, ini nanti akan semakin tertekan dengan adanya pelemahan rupiah karena biaya-biaya bahan bakar dan perawatan pesawat itu juga akan semakin terdorong. Nah, ini tentunya beberapa langkah untuk membantu sektor-sektor tersebut itu sebenarnya pemerintah itu wajib sekarang ada mitigasi gitu loh Mas Mario. Jadi misalnya insentif fiskal.
bagaimana pemerintah itu memberikan insentif fiskal kepada maskapai penerbangan, seperti misalnya diskon PPN dan biaya tambahan bahan bakar dan sebagainya seperti itu. Karena juga di sini juga harus ada keringanan biaya gitu Mas, karena kan tahu lah ya dalam memangkas biaya operasional bandara dan biaya pelayanan jasa penumpang pesawat dan sebagainya itu dari mana gitu kalau pemerintah ini tidak segera memitigasi, tidak segera membuat langkah-langkah yang lebih lanjut untuk membantu sektor-sektor tersebut sehingga bisa ada peningkatan efisiensi operasional dan diversifikasi pendapatan. Seperti itu Mas. Oke, Prof, tadi kita berbicara soal berdampak pada program prioritas pemerintah. Yang ingin orang tahu apakah sebenarnya ini langsung berdampak pada masyarakat awam atau konsumen, terutama langsung menggerus daya beli atau tidak sebenarnya, Prof? Iya gini Mas, masyarakat awam ini atau konsumen ini kan terpengaruh oleh pelemahan rupiah ini karena terkait dengan faktor daya beli. Karena kalau tekanan rupiah itu semakin dalam ya terhadap US dollar, maka di sini kan akan memicu inflasi. Nah, inilah harga barang impor akan meningkat gitu kan. Terus juga konsumen harus membayar lebih mahal untuk membeli barang-barang tersebut. Sedangkan kalau misalnya terjadi inflasi ini akan menurunkan daya beli masyarakat, termasuk juga akan mendorong biaya hidup semakin meningkat, Mas. Karena apa? Nanti terutama adalah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan seperti transportasi, makanan, energi, dan ini semua terkait dengan daya beli gitu ya. Nah, masyarakat ini nanti harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluarannya, Mas. Jadi artinya apa? Ini harus juga ada beberapa langkah untuk melindungi masyarakat awam ini. Pemerintah itu dari sekarang sudah benar-benar sudah dikondisikan. Jadi jangan hanya habis-habiskan ke MBG aja gitu loh, Mas Mario gitu. Jadi gini. Pemerintah itu harus memberikan subsidi energi supaya apa masyarakat masih tetap layak hidup seperti itu kan, dari biaya listriknya, bahan bakarnya untuk transportasi dan sebagainya. Terus bantuan sosialnya juga harus juga diperkencang karena daya beli menurun kan. Supaya apa? Kalau pemerintah itu tidak peka terhadap kondisi masyarakat, kondisi sosial gitu ya. Kalau masyarakat itu semakin tertekan keadaan kehidupannya gitu, semakin tidak bisa makan dan sebagainya, saya yakin akan terjadi social unrest, Mas. Oke, tapi Prof, Menkyu Purbaya kan bilang tak lama lagi rupiah akan kembali menguat karena ada suplai dolar. Menurut Anda seperti itu? Tapi sebelum Anda menjawab, Prof, kita saksikan jeda berikut. Oke. Terima kasih masih di Kompas Bisnis, Saudara, dan kita lanjutkan membahas pelemahan rupiah bersama Guru Besar Ekonomi Universitas Erlangga, Profesor Rahma Ghafni. Prof, dari sisi otoritas fiskal ke moneter, Menkyu Purbaya bilang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tak lama lagi rupiah akan menguat karena ada suplai dolar. Ini potensinya sebenarnya dari mana, Prof? Pasar saham, devisa hasil ekspor yang parkir ke perbankan, atau pencairan utang luar negeri sebenarnya, Prof? Ya, sebenarnya Pak Purbaya ini selalu PHP loh, menurut saya. Jadi Menkyu Purbaya ini selalu mengindikasikan bahwa ekonomi bagus, rupiah akan segera menguat seperti itu. Tapi kan kita harus melihat Mas Mario bahwa kurs rupiah ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan domestik gitu ya. Jadi perlu dilakukan pemantauan yang ketat terhadap pergerakan kurs rupiah, tidak asal ngomong seperti itu. Kalau memang kita potensi supply dolar ini bisa berasal dari beberapa sumber, itu kan masih mimpi. Misalnya devisa hasil ekspor. Nah, sedangkan ekonomi sekarang melemah, Mas. Apakah iya dengan kondisi ekonomi melemah, pelaku bisnis sekarang lagi wait and see ya, ada terjadi wait and see lah gitu ya, tidak berani untuk melakukan terlalu ekspansif begitu. Apakah devisa hasil ekspor itu bisa diharapkan gitu kan? Walaupun itu ada suatu kewajiban gitu ya, misalnya diwajibkan gitu devisa hasil ekspor itu yang parkir di perbankan itu bisa menjadi salah satu sumber supply dolar kita misalnya. Tapi saya nggak yakin gitu loh. Terus yang kedua misalnya, apa iya ada pencairan utang luar negeri misalnya. Nah itu kan bisa juga kalau mau melihat dari sisi mana saja, misalnya pencairan utang luar negeri kan sekarang Indonesia nggak mau loh dengan hubungan dengan utang luar negeri dengan asing, katanya merasa bahwa Indonesia itu mampu, ya kan? Merasa Indonesia itu negara besar yang punya suatu kekayaan sumber daya alam berlimpah seperti itu, termasuk juga investasi asing. Mana ada yang masuk ke Indonesia sekarang FDI? Nggak ada, Mas Mario.
Jadi sekarang yang saya khawatirkan, yang sangat krusial itu sekarang sebenarnya investasi asing yang enggan masuk ke Indonesia, apalagi sekarang dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Ya. Semakin takut investor asing untuk datang ke Indonesia, itu Mas Mario. Oke, Prof, tapi Bank Indonesia tanggal 14 Januari ini sudah bilang melakukan intervensi di pasar offshore luar negeri dan juga spot dalam negeri. Ya. Ini kita ke offshore dulu, Prof. Apakah sebenarnya ada urgensi atau haruskah intervensi di sini? Bukankah offshore sebenarnya tempatnya agak spekulan? Kalau menurut Prof gimana? Langkah Bank Indonesia itu sebenarnya sudah tepat ya, karena memang offshore itu kan seringkali menjadi tempat spekulan memang yang dapat memengaruhi nilai tukar rupiah. Jadi dengan melakukan intervensi di sini, maka Bank Indonesia itu pastinya bisa mengurangi tekanan spekulatif dengan tanda kutip. Jadi intinya harapannya seperti itu. Yang kedua, di sini juga intervensi di pasar offshore itu kan ingin menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga fluktuasi yang tidak terkendali. Nah, memang di sini yang paling penting sebenarnya bagaimana meningkatkan kepercayaan investor, Mas Mario. Jadi intervensi BI baik itu di offshore maupun yang lain-lain itu paling tidak itu harus dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap nilai tukar rupiah dan perekonomian Indonesia. Ada jaminan. Jadi kalau ini para pengambil kebijakan ini tidak segera melakukan jaminan-jaminan yang bisa menjamin kalau misalnya investor datang ke Indonesia, apa yang akan menjadi suatu nilai tambah bagi investor itu, maka saya tidak yakin gitu ya, karena saya lihat ini beberapa kali ya, jadi kayaknya memang Bank Indonesia ini sudah mati-matian Mas intervensinya, melakukan intervensi di pasar spot ya dalam negeri untuk meningkatkan likuiditas dan stabilkan nilai tukar rupiah juga. Dengan melakukan intervensi di kedua pasar itu, memang tujuannya adalah menjaga nilai tukar, stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Itu sebenarnya langkah yang memang dilakukan oleh BI sudah tepat. Tapi kalau BI itu sudah kerja keras seperti itu, tidak didukung oleh kebijakan fiskal, maka itu tidak ada gunanya, Mas Mario. Oleh karena itu kebijakan fiskal dengan moneter itu harus balance, terintegrate. Tidak boleh jalan masing-masing seperti itu. Jadi intinya ini adalah suatu komunikasi yang efektif yang memang benar-benar linear antara fiskal dan moneter. Padahal sebenarnya kerja keras teman-teman Bank Indonesia ini sudah luar biasa, Mas. Gitu. Tapi tidak didukung oleh kebijakan fiskal yang memang bisa menyeimbangkan gitu, Mas Mario, seperti itu. Oke, Prof, ini terlepas dari segala kebijakan yang ada untuk masyarakat awam sendiri, Prof, apakah perlu waspada atau tidak? Dan di berapa ketika rupiah berada di level berapa sebenarnya? Loh, sekarang itu kan sudah artinya level rupiah ini saya yakin normalisasinya itu ya tidak bisa lagi ke 15, Mas. Itu. Jadi masyarakat awam ini lebih hati-hati dalam mengatur pengeluarannya dan juga harus melihat prioritas kebutuhan pokoknya apa yang harus diprioritaskan. Kenapa? Karena sebenarnya kita sekarang silent krisis gitu, Mas. Jadi kita ini sebenarnya udah krisis gitu, tapi tidak diakui oleh pemerintah gitu. Jadi ini masyarakat awam harus mencari segera alternatif gitu ya untuk mengurangi biaya hidup. Seperti misalnya yang tadinya naik mobil sendiri, naik motor sendiri harus menggunakan fasilitas umum, misalnya transportasi umum atau membeli barang-barang lokal. Tunggu dulu lah impornya. Kesampingan dulu lah impornya. Terus juga kalau mau nabung saya kira nggak bisa nabung sekarang, Mas Mario, karena memang udah pas-pasan. Gitu, penghasilan masyarakat udah nggak bisa ditabung sekarang, Mas. Habis untuk makan itu sudah alhamdulillah. Oke. Seperti itu. Prof, pada tanggal 21 Januari ini nanti akan ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kalau kita melihat sebenarnya bagaimana arah suku bunga kita dalam konteks ini untuk menjaga stabilitas rupiah. Kelebihan dari kebijakan BI rate, misalnya Bank Indonesia itu tetap mempertahankan suku bunga acuannya adalah pastinya di sini berdampak positif pada nilai tukar. Nilai tukar itu akan lebih stabil. Suku bunga yang relatif tinggi pada kisaran 4,75% ini itu akan membantu menarik aliran modal, Mas Mario. Aliran modal asing masuk ke Indonesia ya, portofolio ya, dan di sini adalah juga bisa meredam tekanan depresiasi rupiah.
bisa juga mempertahankan kepercayaan investor karena konsistensi kebijakan itu akan memberikan sinyal bahwa Bank Indonesia bisa menjaga stabilitas makroekonomi dan juga bisa mengendalikan inflasi dengan yang sudah ada di jalur yang sasaran yang tepat misalnya, dan juga mempertahankan rate itu tidak menambah tekanan pada inflasi. Itu saya kira lebih baik Bank Indonesia stay lah, tetap aja lah di kisaran 4,75% gitu ya, karena kalau menurunkan lagi saya kira ini tambah nanti akan menekan nilai tukar rupiah dan sangat berbahaya karena juga kita tahu Mas, ada juga bubble AI ya di luar gitu ya, yang juga akan berpengaruh semakin tajam kepada nilai tukar rupiah kita juga, karena itu akan artinya Oke, bubble Prof. market itu pastinya berdampak pada US dollar kan, seperti itu Mas Mario. Nah ini kalau misalnya ketidakpastian global ini semakin memburuk, dampak kebijakan proteksionisme tarif Trump ini juga berpengaruh terhadap inflasi. Ini kan pastinya membutuhkan waktu, Mas. Di sini Oke. ada lag kan kita. Nah, ini yang Ya. harus diperhatikan oleh teman-teman Bank Indonesia. Oke. Seperti itu. Terima kasih Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafmi, atas apa yang disampaikan. Satu sisi solusi ataupun juga kebijakan bagi pemerintah sehingga mencari alternatif kebijakan terbaik bagi masyarakat, dan juga satu sisi nasihat bagi masyarakat agar bisa beradaptasi di tengah melemahnya rupiah ini. Sekali lagi terima kasih Prof. Rahma atas apa yang disampaikan. Sehat-sehat selalu, Prof. Terima kasih Mas Mario, sehat juga.